ini dia bajunya sama benar yuk. Ya, semua kasih ke saya. Ini udah ada seluruh kepala kayak gitu. Ada seragaman. Ya. Oh, ini apa? Nanti kita ngecek lagi. Ada itu. Terus.
Haleluya. Tuh kenceng. Kok tadi Cisel mana? Jangan dijauhin kalau jadi itu. Ya. Suaranya bagus kok merdu ya. Oh, dijauhin. Ya kan kadang-kadang pantesan begini masih gitu ya. Tadi kok suaranya rada-rada pantesan jauh. Tuh. Lihat perbedaannya. Ya. Oke, puji Tuhan, terima kasih buat pelayanannya tim Presiden Worship hari ini, luar biasa. Dan juga nanti cari buat Mama Elis ya. Kalau nggak dimodif ya bisa ya. Para pelayan Tuhan yang mau pesan ke Shirley, berapa anjing? Biar kita seragaman para pelayan Tuhan. Persembahan kedua dijalankan. Para pelayan. Puji Tuhan, sore hari ini banyak sebagian yang tidak hadir, tetapi saya percaya Tuhan hadir, amin. Walaupun banyak yang tidak hadir, Tuhan tetap hadir untuk memberkati saya dan saudara. Tema hari ini adalah mendengar dan taat. Ngomongnya gampang ya, mendengar dan taat. Kayak Aca kalau disuruh mami, Tasya, cuci piring. Ngomongnya enak ngomong. Kadang-kadang di jalan ini sejam kemudian itu pun sudah 10 kali teriak, ya kan? Nah kadang-kadang anak Tuhan itu seperti itu. Kita mungkin sering mendengar suara Tuhan, bukan kita dengar suaranya secara audible. Oh Jesus, enggak gitu. Saya malah takut kalau Tuhan bisa begitu. Maksudnya Tuhan tuh kadang berbicara lewat ini, lewat pembentangan firman Tuhan oleh hamba-hamba Tuhan. Tuhan berbicara lewat ketika saya dan saudara baca Alkitab. Tuhan berbicara ketika kita mungkin mendengar lagu rohani, ada sesuatu yang berbicara dalam hati kita. Itu namanya suara Tuhan. Amen. Segala sesuatu yang berhubungan dengan kebenaran ada di dalam firman Tuhan itu suara Tuhan. Nah, kadang-kadang kita sering dengar suara Tuhan itu lewat kita apapun, lewat kita berdoa, baca firman, tapi seringkali kita nggak taat. Ayo memaafkan. Nanti dulu Tuhan nunggu tahun baru. Ayo tuh, itu dideketin, tanya ada apa. Kadang-kadang kita suka gitu kan, lihat orang lagi melamun, lagi sedih. Itu kadang-kadang ada dorongan hati. Ayo deketin, tanya ada apa. Itu suara Tuhan. Kita lihat seseorang di sana lagi ini, dan Tuhan suruh sesuatu. Tapi kadang-kadang kita meremehkan. Dalam saya lagi sibuk
tidak taat. Itu respon anak Tuhan itu beda-beda. Nah, ketidaktaatan ini Bapak Ibu Saudara bisa melihat dari bangsa Israel. Sebenarnya perjalanannya yang harus ditempuh itu bukan 40 tahun. Tetapi karena ketidaktaatan bangsa Israel, mereka diizinkan Tuhan muter-muter terus sampai 40 tahun. Karena ketidaktaatan waktunya habis di padang gurun. Nah, untuk menaati suara Tuhan, perintah Tuhan, instruksi Tuhan, itu kadang-kadang banyak halangannya, ya. Apa saja yang menjadi penghalang saya dan saudara ketika mendengar perintah Tuhan, ketika mendengar instruksi Tuhan, firman Tuhan, ada aja halangannya. Nah, apa yang menjadi penghalang untuk kita mendengarkan suara Tuhan? Yang pertama, kadang-kadang saya dan saudara kurang menghargai perintah Tuhan. Coba buka ya. Yeremia pasal 6 ayat 16 sampai 17. Yeremia pasal 6 ayat 16 sampai 17. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Beginilah firman Tuhan. Ini perintah ya, instruksi. Ambillah tempatmu di jalan-jalan dan lihatlah. Tuhan kasih perintah. Tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala. Di manakah jalan yang baik? Kata Tuhan apa? Tempuhlah itu. Dengan demikian jiwamu mendapat ketenangan. Ini ada perintah. Tapi apa yang dikatakan mereka ini? Kami tidak mau menempuhnya. Ini sudah ada perintah. Ambillah tempatmu di jalan-jalan dan lihatlah. Tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala. Di manakah jalan yang baik? Tapi ini manusia banget, saudara. Jawabannya, kami tidak mau menempuhnya. Ayo memaafkan. Nggak mau Tuhan. Gengsi dong. Betul? Ayo mengampuni. Ayo nanti dulu Tuhan. Nanti ada waktu Tuhan pasti yang terbaik. Di waktunya lo kali. Kita kadang-kadang disuruh, ayo berbuat ini, berbuat baik, berbuat ini. Nanti dulu, kami nggak mau, belum mau Tuhan. Udah ada berita. Coba apa yang dikatakan di ayat 17. Ini manusia banget tuh jawabannya, saudara. Kami nggak mau. Juga aku mengangkat atas mereka penjaga-penjaga, kata Tuhan. Firman-Ku, ada perintah lagi. Perhatikanlah bunyi sangkakala. Zaman dulu Tuhan itu menempatkan satu orang untuk membunyikan sangkakala sebagai tanda. Misalnya kalau bunyinya panjang, maju misalnya. Itu extra break ya. Kalau bunyi sangkakala bunyinya pendek-pendek, bertahan, misalnya seperti itu. Tuhan itu zaman dahulu menjadikan sangkakala sebagai tanda. Tapi jawabannya apa? Tetapi mereka berkata, kami tidak mau memperhatikan. Kalau zaman sekarang mungkin seperti sirene ambulan, ya. Ada yang ada yang ada yang lama, ada yang pendek, ada yang cepat. Nah itu para dokter itu tahu tandanya. Ada 4. Ada apa misalnya seperti kalau mau jemput pasien itu ada bunyinya tersendiri. Terus kalau bawa pasien yang tidak gawat ada tandanya sendiri. Kemudian kalau membawa jenazah itu ada tandanya, betul ya? Bunda Roni, pasti dokter bisa tahu itu tanda-tanda seperti itu. Kan saudara perhatikan kalau sirine ambulan, ada yang panjang, ada yang cepat, ada yang pendek, dan ada yang apal. Coba cari di Google kalau mau tahu. Kalau kita ambulan itu bawa orang yang sakit gawat darurat itu bunyinya juga beda. Nah itu namanya tanda. Nah Tuhan suruh memperhatikan tanda. Tapi kami tidak. Manusia banget kan saudara? Saudara disuruh Tuhan
ya kan? Kadang-kadang ada suara hati kita yang Tuhan taruh, ayo baca firman, ayo berdoa. Pagi-pagi disuruh berdoa, Tuhan bangunnya misalnya jam 3, jam 4. Tapi selimut ini lebih enak untuk ditaruh kembali. Itu kan sama seperti ini. Tapi nggak mampu, masih ngantuk, masih capek. Disuruh puasa, aku nggak bisa Tuhan, nanti saya lemes. Kalau saya lemes saya nggak bisa kerjain apa-apa. Kadang-kadang manusia seperti itu. Nah, ini manusia banget. Tuhan kasih perintah, Tuhan kasih instruksi, Tuhan kasih sesuatu. Karena Tuhan lebih tahu jalan ke depannya. Tapi kadang-kadang jawaban kita ini. Nah, ada sebuah kesaksian, saudara. Hal simpel tentang mendengar suara Tuhan. Saya ulangi lagi, kalau mendengar suara Tuhan itu Tuhan nggak secara audible ngomong, hai aja, jangan pegang-pegang. Nggak gitu. Itu suka ada di hati, ya, kayak gitu ya. Kalau Tuhan bersuara, kita malah jadi takut kalau begitu, saudara. Ada kesaksian simpel, mungkin kadang-kadang sederhana. Tuhan tuh berbicara dalam hati kita nih. Ada seorang hamba Tuhan. Pada suatu hari dia nyuruh mbaknya itu mau goreng daging. Dia makan daging itu, saudara. Terus dia cicipin, kok rasanya nggak enak. Ini dagingnya apa ya? Dia suruh goreng lagi, goreng lagi yang lain. Siapa tahu daging yang pertama yang dia makan itu mungkin udah bau, udah apa gitu. Tapi pas dia makan kedua, itu sama nggak enak. Ternyata yang nggak enak itu minyak gorengnya. Nah, iseng-iseng dia buka belanja online biasa, emak ya, nyari-nyari di online. Dia nyari scroll minyak. Pada saat itu harga minyak sedang turun-turunnya, ya. Jadi dia tergerak, ada dorongan, ada kayak ayo beli. Enggak, Tuhan nggak berbicara, ayo beli minyak yang banyak. Enggak. Jadi hamba Tuhan ini tuh didorong Tuhan untuk belanja minyak di online itu. Jadi dia beli minyak yang 5 literan. Itu 1 dus. Itu hanya gara-gara dia makan dagingnya nggak enak. Di situ Tuhan mendorong dia untuk belanja minyak yang banyak. Sudah tahu? Beberapa hari kemudian kita merasakan beberapa waktu lalu ya, harga minyak menjulang tinggi. Di situ dia merasa, oh pada saat itu Tuhan nyuruh saya beli minyak yang banyak. Ternyata ada tujuannya. Simpel kan? Sederhana kan? Nah, ibu-ibu kalau mau wasa mau apa, minta tuntunan Tuhan, gak apa-apa. Tuhan itu mau loh direpotin sama hal-hal simpel. Oh jangan, udah biar aja Tuhan, jangan direpotin. Tuhan nanti urusannya kalau udah gede, udah masalah besar, baru dipakai Tuhan. Enggak. Hal-hal sepele, hal-hal sederhana itu ajak Tuhan berkomunikasi. Tuhan, hari ini saya harus gimana ya? Tuhan, tuntun saya berbuat apa ya hari ini? Nah itu kan tuntunan sederhana. Hamba Tuhan ini suruh beli minyak yang banyak, ya kan? Nah, ada lagi kesaksian berikutnya, saudara. Ini hal simpel, saudara. Hal-hal yang ya mak-mak banget lah. Hamba Tuhan ini tinggal di sebuah apartemen. Ya, wah Ibu Jenny nggak ada. Dia punya apartemen di perumahan. Nah, dia nyuruh mbaknya. Dia baru beli spray, saudara. Mbak, apa ya? Asisten rumah tangga. Jangan bilang aku. ART, Anastasia Rutarika. Singkatan dari asisten rumah tangga. Baru dibuka sore ini. Singkatan lain dari ART, ya. Nah, hamba Tuhan ini kan tinggal di apartemen, saudara. Itu tinggi, puluhan tingkat lah ya kalau di kota tuh ya. Kalau di Jakarta. Nah, dia nyuruh ART-nya jemur spray. Itu spray kesayangan baru dia beli dan baru dipakai sekali, saudara.
Tiba-tiba ART-nya bilang gini, ibu sudah ngangkat jemuran. Oh. Ngapain tuh ya ART? Dia ngangkat ya? Enggak, saya nggak angkat. Oh, spraynya hilang bu. Jadi spray kalau di apartemen kan biasa ya jemurnya seadanya gitu ya. Kalau kita di desa mau di mana bisa gitu ya, di halaman rumah, di mana. Kalau di apartemennya di atas agak terbuka kesananya. Ternyata anginnya waktu itu kenceng saudara. Jadi spraynya itu di bawah angin. Salah sendiri ya, nggak diketik ya. Mungkin terlalu ya ART-nya. Terbawa angin, kabar anginnya gini. Aduh, itu spray kesayangan baru dibeli, baru dipakai sekali namanya mama ya. Terus dia menjulurkan kepalanya. Dia merasakan arah angin saudara. Ternyata arah anginnya mengarah ke daerah yang berhubungan dengan jalan tol. Jadi dekat apartemen itu ada jalan tol. Ya, apa juga? Dia tanya sama Tuhan, Tuhan, gimana? Dia ingat cerita Daud, haruskah aku kejar? Betul kan? Daud suka gitu kan? Nanya kalau mau perang itu, Tuhan, haruskah aku kejar musuh itu? Ya, saudara Bapak Ibu saudara baca di Alkitab, Daud itu apa-apa nanya Tuhan. Mau ngejar, apa mau bertahan, mau perang, apa tidak, Daud selalu bertanya kepada Tuhan. Nah, hamba Tuhan ini nanya sama Tuhan, Tuhan, gimana ini? Ada bisikan dalam hati Tuhan, kejar. Tapi yang jadi persoalan kejarnya kemana? Betul? Dan kan nggak kelihatan itu pas spraynya terbang. Kalau kita lihat pas spraynya terbang itu kan kayak layangan putus ya. Oh, kita lihat, tapi ini nggak kelihatan. Tahu-tahu nggak ada aja. Lalu hamba Tuhan ini menggerakkan telepon CS-nya, ya. Apa sih? Customer service ya, CSD ya. Nah, dia tanya, Bang, spray saya hilang. Sebenarnya pertanyaannya yang lucu ya, Bang. Logikanya kalau kita yang lagi kayak gitu ya. Tapi karena dia dituntun Tuhan, ayo cari-cari gitu. Dia telepon CS-nya ini, CS apartemen. Bang, saya kehilangan spray saya. Gimana Bu? Kami juga bingung cari kemana. Tapi nanti ternyata kemarinnya ini hamba Tuhan ini baru ngasih sesuatu lah sama CS itu. Jadi CS itu merasa nggak enak untuk nolak permintaan hamba Tuhan ini saudara. Ya udah, nanti kamu usahakan. Akhirnya CS-nya ini digerakkan Tuhan nelpon kurir yang biasa nganterin paket ke apartemen itu. Tolong, penghuni kami ada yang kehilangan spray. Sebenarnya lucu banget cerita ini. Tapi Tuhan itu seneng loh dilibatkan pada hal-hal yang mungkin simple, sederhana, sepele. Nah, kurirnya bilang gini, ya udah nanti saya masih ada kerjaan. Ternyata ketika kurir ini mau lewat jalan tol, dia lihat ada apa? Beberapa kain kayak pocong. Kain itu kalau kena angin, terus kalau terlibat-libat itu kayak pocong ya bentuknya ya saudara. Nah, dia lihat itu dan dia langsung ingat, jangan-jangan ini spray yang dicari oleh penghuni apartemen tadi. Dia nelfon lagi ke CS itu. Bang, saya lihat dia foto cekrek. Dia kirim ke CS dan CS kirim ke hamba Tuhan ini. CS nelfon hamba Tuhan ini yang kehilangan spray. Bu, apakah benar ini spray? Ya dia nggak ngomong spray sih. Ada kain di tengah-tengah jalan tol kan. Hamba Tuhan ini agak takut sih. Dia zoom. Oh bener Mbak, ini spray saya yang hilang. Dan puji Tuhan, kalau Tuhan dilibatkan dalam hal-hal simpel, spray itu kembali ke tangannya dengan sehat walafiat walaupun kotor kan dia gampang dicuci. Tapi satu hal saudara dan saya kadang-kadang nggak mau melibatkan Tuhan dalam hal sepele itu. Tuhan nanti aja kalau hal anak sakit
baru melibatkan Tuhan. Kalau masalah sepele udah besar, baru kita melibatkan Tuhan. Tapi coba belajar dari mulai saat ini. Jangan mau seperti bangsa Israel. Kami tidak mau memperhatikan. Ini manusia banget. Seperti saya dan saudara kadang-kadang seperti itu. Tapi mulai sekarang, coba libatkan Tuhan. Jangan remehkan perintah Tuhan. Ketika kita mau dituntun oleh Tuhan, Tuhan itu akan menuntun kita. Ayo ketemu dengan ini. Ayo kerjasama dengan ini. Ayo libatkan ini. Itu tuntunan Tuhan. Itu tuntunan Roh Kudus. Nah, coba baca Mazmur 32 ayat yang ke-8 sampai 10. Mazmur pasal 32 ayat 8 sampai 10. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Ini Tuhan yang ngomong, aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Ayat 9. Janganlah seperti kuda. Kuda gimana saudara? Gerasa gerusuk. Betul? Gerasa gerusuk, buru-buru. Kadang-kadang manusia itu anak Tuhan juga buru-buru ngambil keputusan, gak mau nanya Tuhan. Ini kayak kuda, gerasa gerusuk, buru-buru, gak sabaran. Atau bagal. Saudara tahu bagal? Tadi saya baru lihat di Google. Bagal itu lambat banget. Jadi bagal itu merupakan keturunan silang antara kuda betina dan keledai jantan. Saya baru tahu tadi. Makanya saya copy. Apa itu bagal? Nah, Tuhan itu gak mau kita kayak kuda buru-buru, gak sabaran, apa-apa gak nanya Tuhan, maunya sekarang deh, dewek itu istilah namanya. Atau kayak bagal, udah disuruh Tuhan ini tapi lambat, gak mau bergerak, yang tidak berakal dengan masyarakat, yang kegerakannya harus dikendalikan dengan tali les. Nah, kuda kan gitu kan. Jadi sampai dipasang kacamata kuda, betul? Ada kacamata kuda kan? Buat cowok-cowok mata keranjang. Nah, istrinya biasanya begitu, dipasang kacamata kuda supaya apa? Kalau dia yang cantik itu makanya jangan lirik. Dan tekan kalau tidak, dia tidak akan mendekati engkau. Ayat 10. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Amin. Ikuti temponya Tuhan. Betul. Tuhan itu kalau ngomong kita itu kayak kutukan. Kalau nyanyi dengan tempo enak kan? Nah, kalau saudara tadi nyanyi, temponya sakar pedewet, nyambung nggak? Akan kejar-kejar. Kasih setiamu, nyata bagi. Enak nggak? Nggak enak. Atau saudara kayaknya kalau banget. Kasih setiamu, oh ketinggalan, betul? Tapi ikuti tempo Tuhan. Kalau Tuhan maunya temponya begini, ikuti. Kadang-kadang manusia biar cepat nyampe. Ya kan? Kadang-kadang agak nilai saya Tuhan, nggak mau tanya sama Tuhan, nggak mau dengar suara Tuhan, nggak mau. Itu kadang-kadang manusia banget. Tuhan nggak ingin seperti itu. Ikuti irama pertolongan Tuhan. Berjalan bersama Tuhan, hidup kita jadi berwarna. Ada
Amin. Amin. Orang tuh banyak tuh, Tuhan tahu. Betul? Itu anak saya dan saudara. Percaya, jangan meremehkan perintah Tuhan. Kalau firman Tuhan datang kepada saya dan saudara malam ini, jangan tutup kuping, jangan tutup mata. Lakukan yang terbaik. Amin. Ada lagi sebuah kesaksian, saudara. Yes. Senang ya dengan kesaksian-kesaksian yang walaupun receh banget ya, kesaksiannya sederhana banget. Udah amat, yang penting Allah kita luar biasa. Ada seorang anak Tuhan, ya, hamba Tuhan, dia sedang ke Israel. Kapan kita ke Israel? Makanya saya nabung, saya aja mau nabung nggak? Maksudnya nabungnya adalah ekstra nabung ya, dari sepeda ya. Aja seperti apa? Nah, hamba Tuhan ini sedang wisata rohani ke Israel. Nah, dia punya anak umur 7 tahun dapat se-Excel sama Sesa. Jadi dia masuk ke sebuah toko. Di situ ada toko mainan, ada boneka berbentuk unta. Jadi kalau dipencet, itu bisa menirukan suara orang suara yang didengarnya. Misalnya pencet, nah, jadi ada rekaman gitu kali ya. Aca, dia bisa turunin. Aca, gitu. Nah, anak dari hamba Tuhan itu megang terus boneka unta itu, saudara. Hamba Tuhan itu bilang gini, udahlah, kita itu lagi wisata rohani jauh, nggak usah bawa banyak apa istilahnya, dan lagi mainannya udah banyak, gitu loh. Dalam perjalanan itu udah banyak mainan, nggak usah beli ya. Iya, iya mami nggak usah beli, tapi dipegang terus bonekanya. Iya mami nggak usah beli, dipegang terus sampai lari. Iya mami dipegang terus. Lalu apa yang terjadi? Padahal kan yang punya toko itu nggak ngerti bahasa Indonesia ya, nggak ngerti lagi itu hamba Tuhan sama anak itu ngomongin apa itu nggak ngerti, pasti nggak ngerti lah. Kecuali tak ngomongnya pakai bahasa Inggris mungkin dia tahu. Tahu kan saudara? Yang punya toko itu deketin. Jadi yang hamba Tuhan bilang, tadi dia udah baru masuk, tapi ada dorongan untuk masuk ke toko itu, saudara. Karena melihat anaknya begitu kekeh megang mainan boneka itu. Tahu nggak saudara? Yang punya toko ada deketin anak tadi yang meluk-meluk boneka unta. Ini untuk kamu gratis. Saudara tahu? Hamba Tuhan bilang, Tuhan dengar keinginan gratis. Padahal dia bisa beli itu. Tapi kalau gratisnya dari Tuhan itu sukacita gitu ya. Kadang-kadang kita tuh apa ya saudara? Untuk hal-hal sepele, hal-hal kecil itu kita nggak mau libatin Tuhan. Tapi belajar dari ayat-ayat yang kita baca. Belajar jangan meremehkan suara Tuhan. Kadang-kadang kita melibatkan Tuhan, masalahnya kalau udah rumit baru kita doa dulu di bawah Tuhan. Tapi untuk hal sepele, misalnya kita mau pergi ke pasar, kita mau keluar kota, komunikasi, belajar harus apa yang saya harus lakukan. Kadang-kadang saya dan saudara sering self-talking kan, ya aja sering banget ngomong sendiri. Di kamar mandi ngomong. Nah, belajar Cak. Ngomongnya itu bukan sama diri sendiri, tapi belajar ngomong sama Tuhan. Tuhan, hari ini capek banget, tadi ada musik Tuhan, gitu jangan. Tuhan, aduh ibu tadi ganggu banget Tuhan, aduh tolong Tuhan, berkati bukan ibu. Ngobrol. Tuhan itu asik diajak ngobrol. Kalau saudara benar-benar mau berkomunikasi dengan Tuhan. Nah yang kedua, apa yang menjadi penghalang saya dan saudara dengar perintah Tuhan, dengar suara Tuhan? Kehidupan roh kita yang tidak dikobarkan, tidak dibangkitkan. Loh, apa hubungannya kajian roh kita dengan suara Tuhan? Ada. Allah kita itu adalah roh, betul? Allah kita adalah roh. Harus dikoneknya lebih cepat
lagi lemes, nggak ada tenaga itu kalau kayak radio yang baterainya udah habis, lama-lama hilang, betul? Nggak ada energinya. Kalau roh kita itu mati, nah Tuhan membentuk manusia dari debu dan tanah. Sebelum roh Allah dihembuskan, apakah ada kehidupan di dalam debu dan tanah itu? Tapi ketika Allah menghembuskan rohnya, baru ada kehidupan. Ini roh yang ada dalam saya dan saudara itu dihembuskan oleh Allah. Jadi kalau mau komunikasi dengan roh, bangun roh dan saya dengan apa baca firman, dengan apa ketika kita dengar firman, ketika kita berdoa, itu kita sedang membangun roh kita. Ya, mulai malam ini bangun roh kita supaya apa? Ketika ada persoalan, kita bisa terus dekat dengan Tuhan, dengar suara Tuhan lewat hati nurani kita. Yang ketiga, apa yang menjadi penghalang saya dan saudara dengar perintah Tuhan, dengar suara Tuhan, dengar instruksi Tuhan? Terlalu sibuk. Oh, Tante Clarissa ketawa? Tante sibuk ya? Loh, coba saudara, kita kalau udah sibuk seharian, itu tuh boro-boro kita dengar suara Tuhan, bener? Yang ada mumet, pusing. Kalau ada masalah tuh kadang-kadang kita, aduh. Tapi apa yang firman Tuhan katakan? Coba Mazmur 46 ayat 11. Jangan terlalu sibuk, sempatkan diri untuk menenangkan diri kita. 11 nih. Nah, diam, tenangin dulu, dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Kalau saya dan saudara juga tahu kalau dia itu Allah, betul? Kita tahu. Tapi karena terlalu sibuk, terlalu banyak mungkin acara, terlalu padat, bahkan mungkin pelayanan kita dari pagi sampai malam, boro-boro kita bisa dengar suara Tuhan. Karena apa? Terlalu sibuk. Tuhan, firman Tuhan mengatakan diam dulu sebentar, tarik nafas dulu, tenangin diri dulu, supaya rohani kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Kenapa? Kalau kita panik, kalau kita sibuk, kita itu ngambil keputusan buru-buru, nggak lagi tanya Tuhan, nggak lagi minta petunjuk Tuhan. Kadang-kadang keputusan yang kita ambil kadang-kadang nggak menunjukkan itu perintah Tuhan. Kadang-kadang jadi slackboard. Kalau kita nggak nenangin diri, nggak heran kalau kita sibuk, kalau jadwal kita padat, kita nggak bisa dengar petunjuk Tuhan. Coba belajar dari Yesus. Ini teladan kita nomor 1. Apa yang Yesus lakukan untuk menajamkan pendengaran rohaninya? Markus 1 ayat 35. Coba apa yang dilakukan Yesus? Seorang Yesus, saudara. Pagi-pagi, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar untuk apa? Nyari nasi kuning. Yesus baru masih gelap pergi keluar nyari nasi lengko. Ada? Enggak. Ia pergi ke tempat yang sunyi. Nah, betul? Dan berdoa di ini cara Yesus untuk dia menajamkan pendengaran rohaninya. Dia bangun pagi-pagi untuk berdoa, menenangkan dirinya agar apa? Hari itu dia bisa mendengar suara Allahnya. Amin. Pagi-pagi benar. Apa yang dilakukan Flore? Tidur aja. Kadang manusia nggak mau bayar harga untuk menajamkan pendengaran rohaninya. Kadang-kadang kita agak remeh loh, saudara. Tapi
Yesus mungkin sebelum itu, ya, mendahului mungkin mereka yang berdoa pagi-pagi benar. Supaya saya dan saudara, kalau menajamkan pendengaran rohani, kita tenang, mengambil keputusan itu tenang, mengambil keputusan itu tidak terasa kusut. Suara Tuhan itu kita, kalau kita dekat ya saudara, kalau saya dekat sama ibu Alif, saya bisa dengar suaranya walaupun dia ngomongnya bisik-bisik, betul? Tapi coba jauh, apa bu, betul? Tapi kalau dekat, itu suara yang lembut sekalipun kita bisa dengar. Ya, ini cara Yesus menajamkan pendengaran rohaninya. Saya dan saudara harus ikuti Yesus seperti ini. Terserah saudara mau misalnya mungkin malam hari atau siang hari, cari tempat yang sunyi untuk berdoa, untuk menajamkan pendengaran rohani. Agar apa? Kalau Tuhan ngomong, kita langsung dengar dan taat. Amin. Nah, ada sebuah kesaksian lagi yang hamba Tuhan yang saudara. Pada tahun 1997, hamba Tuhan ini entah kenapa ada dorongan dalam hatinya disuruh Tuhan untuk menukar semua uangnya dengan dolar. Ya, waktu itu dolar masih 2.497. Dia menguliakan anaknya, sedang melihat anaknya di Amerika. Pada suatu saat ada suara dari Tuhan, enggak suara, hai Bapak, enggak. Ini dalam bentuk dorongan hati. Dia disuruh, kayak ada dorongan, ayo beli dolar. Uang itu habiskan untuk beli dolar. Sudah tahu apa yang terjadi? Waktu sebelah itu dia nggak tahu untuk apa sih beli dolar, banyak pacar. Semua uangnya dihabiskan untuk beli dolar. Tahun 1998 saya dan saudara mengalaminya ya. Aca ngalamin enggak? Belum. Aca Moses itu belum ngalamin. Excel belum ngalamin. Oren udah ngalamin? 98? Belum ya? Oh belum. Nah, Bapak Ibu Saudara di sini pada tahun 98 mengalami yang disebut apa? Krisis moneter. Harga dolar melonjak tinggi 6 kali lipat kalau nggak salah. 15.000 ya kalau nggak salah ya. Dari 2.500. Saudara bayangkan, itu orang tua Indonesia yang menguliakan anaknya di Amerika, banyak yang putus kuliah. Loh, harga dolar segitu saudara, bayangin. Nah, hamba Tuhan ini, ketika dia mengalami itu, dia hanya bisa mengucap syukur seperti itu. Betapa kalau dengar suara Tuhan dan taat, berkatnya luar biasa. Oh, dia bisa menyelesaikan kuliahnya di tempat yang lain. Anaknya yang kuliah di Amerika disuruh pulang, udah gak sanggup lagi membiayai. Tapi anak hamba Tuhan ini menjalankan kuliahnya sampai selesai. Bahkan mereka berkelimpahan. Oh, dolarnya naik 6 kali lipat. Saya ingat waktu itu saya SMA. Hari ini misalnya ya, harga bakwan itu di kantin sekolah hari ini 100, besoknya jadi 500. Dulu bayangkan anak sekolah naiknya berkali-kali lipat. Itu cuma di kantin sekolah. Gimana di perusahaan-perusahaan besar, orang-orang kaya, ya kan? Dan hamba Tuhan ini mengalami, kalau kita dengar suara Tuhan, perintah Tuhan dan taat, itu hasilnya luar. Karena gini loh saudara, pikiran itu kita itu terbatas, betul? Hikmat kita itu terbatas. Kita nggak bisa tahu apa yang terjadi besok. Besok kita nggak tahu. Minggu depan kita nggak tahu akan terjadi apa. Tahun 2023 katanya ada prediksi akan terjadi krisis. Kita nggak tahu. Tapi kalau saya dan saudara dengar suara Tuhan, apa yang Tuhan omong malam ini mungkin ada yang Tuhan berbicara pada setiap saya dan saudara beda-beda. Tapi dengar dan belajar untuk taat. Wah, hamba Tuhan ini bersyukur. Ketika dia dengar suara Tuhan, dia bisa menikmati berkat yang luar biasa.
dikelola dengan baik. Nah, yang berikutnya, kadang-kadang yang menjadi penghalang saya dan saudara untuk dengar-dengaran suara Tuhan itu ketidaksabaran. Betul? Tante Torisa senyum lagi. Malam ini Tante Torisa selalu tersenyum, ya. Belajar untuk sabar menunggu suara Tuhan, petunjuk Tuhan, perintah Tuhan. Kadang-kadang orang Kristen itu gak sabaran, sehingga kadang-kadang tanpa disadari kita menjadikan Tuhan sebagai pembantu. Tuhan, saya mau ini hari ini. Tuhan, saya ini mau besok. Tuhan, minggu depan saya mau ini. Tuhan, tahun depan saya mau ini. Siapa saya dan saudara? Kadang-kadang kita kurang ajar sama mereka. Betul? Tuhan memang sayang sama saya dan saudara, tapi kadang-kadang kita tidak menempatkan Dia sebagai Tuhan. Betul? Kita kadang-kadang nyuruh-nyuruh. Tuhan, saya mau ini. Kalau Tuhan nggak dengar saya nggak mau pelayanan. Saya nggak mau ke gereja lagi. Saya nggak mau ini lagi. Siapa saya dan saudara? Dia Tuhan. Dia berhak melakukan apa saja untuk saya dan saudara, walaupun itu hal yang menyakitkan. Kadang-kadang kita maksa sama Tuhan. Untuk masalah kesabaran, saudara, belajar pada 2 tokoh ini yang terakhir. Yang pertama kita belajar dari Saul. Buka 1 Samuel 13 ayat 8 sampai 14. Karena ketidaksabaran seseorang, rencana Tuhan bisa batal bagi orang itu. 1 Samuel 13 ayat 8 dulu. Iya. Apa? Ya, benar. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Saul tunggu sampai aku datang. Ya, ini beritanya. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, rakyatnya mulai resah, mulai kacau. Mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia, Saul. Ayat berikutnya apa yang dikatakan firman Tuhan? Langsung nih, Saul udah gak sabar ya, melihat kondisi seperti itu. Ya, bilang. Saul berkata, ini harusnya yang dikerjakan sama lihat baterainya ya, kalau itu, lagi dicas ya. Bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Ini harusnya jadi pekerjaan Samuel. Ini Saul nggak boleh sebenarnya melakukannya. Ini tugas hamba Tuhan kalau zaman sekarang. Jadi Saul menggantikan posisi hamba Tuhan kalau zaman sekarang. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Tujuannya mungkin baik, supaya bangsa Israel itu nggak terserak-serak, nggak kacau. Tapi apa yang dikatakan Samuel 10 waktunya datang. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Ayat 11, apa yang terjadi? Karena ketidaksabaran Saul. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, ini ada alasan. Kadang-kadang manusia begini ya. Karena aku melihat rakyat itu berserak-serak, meninggalkan aku dan engkau tidak datang. Nah ini, gak sabar ya. Dan meninggalkan aku dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Kondisi darurat misalnya. Ini Samuel gak datang. Aduh gimana ini? Nah, Saul menggantikan peran Samuel. Ayat 12 apa yang dikatakan oleh Tuhan. Maka pikir Saul, ini pikir logika manusianya. Sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Pikir Saul ya. Padahal aku belum memohon belas kasihan Tuhan. Nah ini kesalahannya. Ketidaksabaran Saul. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Satu ketidaksabaran fatal akibatnya. Apa yang dikatakan ayat 13? Kata Samuel kepada
Tetapi akibat satu ketidaksabaran, kurangnya pengendalian diri, fatal. Apa yang kita rasakan, bos? Ini fatal banget. Ayat 14. Apa saya boleh? Kenapa mau ngotot? Nah, ini saudara. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena apa? Engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Fatal, saudara? Fatal. Karena gak dengar-dengaran, karena gak sabar, Saul kehilangan tahta kerajaan. Siapa yang dapat? Daud. Ternyata dari kisah ini kita belajar rencana Tuhan bisa batal buat saya dan saudara kalau kita nggak sabar. Betul? Saya udah tua, jodohnya belum datang, tabrak saja. Betul? Itu kadang-kadang manusia banget. Tapi belajar untuk sabar, jangan maksain kehendak. Belajar lagi dari Musa, coba Bilangan 20. Musa juga ada di posisi gak sabaran, dia emosi. Di Bilangan 20 ayat 11. Bilangan 20 ayat 11. Bukan bilangin, bilangan. Bilangan 20 ayat 11. Sudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah air. Apa Tuhan suruh mukul? Coba baca. Apa yang sebenarnya suruh? Ayat 8. Sebenarnya perintah Tuhan ini, tapi karena Musa emosi, Musa lagi tidak bisa mengendalikan diri. Ini perintahnya ini, saudara. Coba baca benar-benar, saya baca itu berulang-ulang. Apakah ada ayat yang menunjukkan Tuhan suruh mukul? Gak ada. Ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun. Jadi cuma suruh ambil tongkatnya Musa. Kakakmu harus menyuruh umat kumpul, suruh kumpul, ya. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu. Ternyata perintah Tuhan apa? Cuma suruh ngomong sama batu itu supaya airnya keluar. Tapi karena Musa emosi, karena ketika Musa naik ke Gunung Sinai, itu bangsa Israel membuat patung berhala, dia marah. Nah itu yang terjadi di ayat 11. Coba kembali lagi ke ayat 11. Padahal gak disuruh pukul kan? Saudara gak mendapati kata-kata pukul lah. Tapi karena Musa emosi, dia apa yang dia lakukan? Memukul bukit batu itu 2 kali. Musa itu seorang pemimpin. Tuhan tunjukkan ketika saya dan saudara jadi pemimpin, itu harus taat, dengar dan taat. Kalau enggak, akibatnya fatal. Apa yang terjadi pada Musa? Karena dia enggak taat. Saudara belajar satu hal ketidaksabaran dari Musa. Ayat 12. Apa firman Tuhan kepada Musa karena ketidaktaatan? Karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan. Musa karena kejadian ini, dia tidak diizinkan Tuhan masuk ke tanah perjanjian sampai akhir hidup. Memang Musa itu sampai sekarang terkenal, tapi sesuatu hal yang menjadi tujuan utama, negeri yang dijanjikan Tuhan untuk didiami, untuk ditempati, Musa gak bisa menikmatinya. Musa gak masuk ke tanah perjanjian. Musa dan Harun. Yang masuk siapa? Yosua dan Kaleb.
Dia terlalu sabar buat saya dan saudara. Tapi Musa dan Saul mengalami satu didikan tentang ketidaksabaran. Akibat tidak sabar, mereka janji Tuhan dibatalkan. Dia adalah Allah yang tidak terbatas kuasa. Mendekat terus dengar suara dan belajar untuk datang. Amin. Walaupun malam hari ini memang Tuhan keras, tapi saya percaya dari dalam hati saya dan saudara ada kerinduan untuk dengar benaran pada suara Tuhan. Saya mohon main musik daripada singer. Dalam malam hari ini suara Tuhan datang bersama saya dan saudara. Saya tidak tahu masalah apa yang saudara hadapi hari ini, tapi ketika kita mau belajar dengar suaranya dan taat melakukan perintah, maka hidup kita akan diberkati. Saya undang semua berdiri, nyanyikan pujian dengan kerinduan. Minta Tuhan malam hari ini memenuhi hati kita dengan kehadiran, supaya saya dan saudara bisa dengar suaranya dan kita taat kepada perintah. Minta Tuhan malam hari ini kita diberikan kepekaan untuk mendengar suaranya. Dengan hatimu, minta terus sama Tuhan. Ku rindu memandang wajah-Mu Tuhan, di dalam kekudusan-Mu aku
pikiran kami, bahkan seluruh hidup kami. Kami mau lihat betapa baiknya Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami melalui proses demi proses, satu demi satu, selangkah demi selangkah di dalam Engkau, karena ujungnya adalah kebaikan Tuhan, kemuliaan Tuhan. Makasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman, maka dengan luar biasa berikan hikmat dari surga, urapan Allah yang baru turunkan kehidupan hamba-Mu pendeta Jemana Tumalita dan Tuhan. Berikan kekuatan kesehatan, berkati suami dan anak-anaknya, berkati pelayanannya lebih lanjut, berkati segala pekerjaannya Bapak. Terima kasih. Kami juga doakan untuk Tante Icok Tuhan yang saat ini masih sakit, jamah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada kekuatan kesehatan daripada Tuhan mengalir dalam tubuh Tante Icok, imannya dibangkitkan, rohnya dikuatkan, karena masih ada Tuhan yang menolong kehidupan Tante Icok. Kami doakan untuk Om Ferry Tuhan, kuatkan Om Ferry di dalam tangan Tuhan, hiburkan dia, beri apa yang terbaik bagi Om Ferry. Juga Tuhan tolong untuk sakit batuknya, jamah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Tante Wawa, berkati Ibu Torisa, berkati Ibu Alin, Ibu Seti, Ibu Sinta Tuhan, berkati Floren, Ibu Loni, Ibu Nom Tuhan, berkati keluarga Pastori. Kami semua ada dalam penjagaan perlindungan Tuhan, dan kami mau mendengar suara-Mu dan taat melakukannya. Jemaat yang dikasih Tuhan, angkat hatimu di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah engkau dalam persekutuan, dalam kasih Allah Bapa, Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus